Halo, nama saya Sehat Meraja Gugu dari kelas 12 MIA 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh biografi karya seni rupa yaitu Hendra Gunawan. Hendra Gunawan lahir di Bandung, Hindia Belanda 11 Juni 1918. Hendra Gunawan adalah seorang seniman ternama Indonesia yang lahir dari pasangan bernama Raden Prawinera Negara dan ibunya yang bernama Raden Odah Tejaningsih. Dari semasa kecil, ia telah tekun belajar sendiri menggambar berbagai objek yang ada di sekitarnya, seperti wayang golek, wayang kulit, buah-buahan, bunga, hingga ke bintang film favoritnya. Ia mulai serius belajar melukis setelah menyelesaikan studinya di SMP Pasundan. Tidak tanggung-tanggung, Hendra Gunawan belajar langsung pada pelukis pemandangan Indonesia ternama, yaitu Wahdi Sumanta dan Abdullah Suryo Subroto, ayah dari pelukis Indonesia ternama lainnya dari Basuki Abdullah. Dari Wahdi, Hendra Gunawan banyak menggali pengetahuan tentang melukis, terutama melukis pemandangan. Di waktu senggang ia juga ikut berpartisipasi di kelompok sandiwara Sunda sebagai pelukis dekor. Pengalaman yang turut mengasah kemampuannya juga. Nah, pada tahun 1935, Hendra Gunawan bertemu dengan Avandi Sudarso dan Barli Sasmita Winata. Mereka selalu membentuk kelompok 5 Bandung yang beranggotakan 5 orang seniman seperti namanya, yaitu Avandi, Sudarso, Barli, Wahdi, dan Hendra sendiri. Keikutsertaannya dalam kelompok ini memberikan banyak dampak positif pada kemampuannya untuk berkarya. Komunitas yang lebih mengusung pergerakan berkarya bersama dan saling bertukar pikiran dan menyusun pergerakan. Dalam prosesnya ini efektif mencetak semua anggotanya menjadi seniman ternama di Indonesia. Dan boleh juga dikatakan kelompok ini adalah salah satu pergerakan seni modern yang ternama namun unik dan sangat efektif dalam menggondok senimannya. Hendra mendapatkan pengetahuan melukis pemandangan dari Wahdi dan Abdullah Suryo Subroto. Namun pertemuannya dengan Avandi di kelompok ini memberikan kemampuan menyusun dan mempraktekkan sistem kerja, studi terarah dan terjatah dalam melukis segala benda alam dan masyarakat dalam keterhubungannya pada manis pahitnya kehidupan. Intinya, Hendra belajar untuk melukiskan sebuah golongan masyarakat, baik dalam adegan indah maupun adegan yang kurang menyenangkan, tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu. Di masa ini juga Hendra Gunawan bertemu dengan berkenalan dengan Syafee Soemarja. Soemarja tertarik dengan karyanya seperti ia sebelumnya telah tertarik pada karya Avandi. Soemarja adalah seorang akademisi Indonesia dengan latar belakang pendidikan Eropa yang kemudian menjadi salah satu pemberi pengaruh dalam memperluas pengetahuan Hendra tentang lukisan. Pada sekitar awal tahun 1938, Hendra Gunawan mulai belajar mematung secara otodidak. Kemudian, karena asosiasi Hendra Gunawan dengan Lekra yang merupakan lembaga kebudayaan yang diinisiasi oleh DN Aidit, maka ia pun ditangkap dan dipenjara selama 13 tahun. Setelah dikeluarkan dari penjara, Hendra Gunawan memilih Bali untuk menghabiskan masa hidupnya. Di sana, selain bercengkrama dengan para pelukis lain, ia juga banyak menghabiskan waktu bersama penyair seperti Umbu Landu Paranggi, sastrawan kelahiran Sumba yang menetap di Bali. Umbu disebut sangat menghargai Hendra karena selain melukis, Hendra pun ternyata bisa menulis puisi. Di akhir masa hidupnya, Hendra Gunawan telah memiliki banyak keluhan kesehatan, dari gangguan lambung hingga ke penyakit jantung. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, bye-bye.